Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax So. Bersama saya Dwi Wahyuningsi sudah hadir di studio fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ada Pak Rudi Dudiawan. Halo. Juga ada Pak Aditya Mulyadi. Assalamualaikum. Baik kawan pajak, saya sapa dulu narasumber kita ya. Baik Pak Rudi dan Pak Adit, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat dan tetap semangat. Sehat dan tetap semangat. Semoga itu juga yang kita harapkan dari kawan pajak, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Begitu. Amin. Baik Pak Rudi dan Pak Adit, ini kita masih dalam proses yang, dan kawan pajak juga ini, mereka dalam proses ini pemadanan atau pemutahiran data. Iya. Yang sering dipertanyakan adalah bagaimana tata cara untuk melakukan pemadanan atau pemutahiran data? Caranya ya? NIK menjadi NPWP. Nah, ini yang ya mereka kan sering gimana sih caranya gitu. Ya. Seperti itu. Barangkali bisa kita bahas ya sekarang ya. Bagaimana tata caranya ya, Pak? Betul. Mbak Dwi, jadi seperti yang sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa saluran untuk pemutahiran data kan ada beberapa channel ya. Iya, betul. Bisa melalui DJP online atau melalui kering pajak, atau melalui KPP yang terdaftar atau yang terdekat ya. Pada episode kali ini kita akan bahas langkah-langkah pemutahiran data yang dilakukan secara online melalui channel DJP online. DJP online, baik. Ya, itu tata caranya seperti apa ini, Pak Rudi atau Pak Adit yang mau menjawab, silakan. Ya, jadi untuk tata caranya sangat simpel sekali ya. Silakan kawan pajak bisa meraih handphonenya, smartphone-nya gitu ya, atau misalnya laptop atau PC, komputer gitu ya. Mana saja, merek apa aja, tidak terbatas merek. Silakan bisa ketikkan di browsernya. Silakan ketikkan djponline.pajak.go.id. Itu adalah situs yang harus dihafal oleh kawan pajak semua. djponline.pajak.go.id. Nanti setelah keluar landing page-nya gitu ya, silakan bisa masukkan di username-nya itu pertama coba dulu ya NIK-nya dimasukkan. Di menu login berarti login ya, di menu login maksud saya, di menu login masukkan dulu NIK yang biasanya kawan pajak masukkan NPWP. Coba dulu masukkan NIK-nya ya. Kemudian masukkan password seperti biasa. Ya, kemudian diisi captcha-nya. Kalau bisanya berhasil masuk. Berhasil. Nah, artinya artinya sudah berhasil padan di datanya. Coba lihat di menu profilnya sudah valid atau belum. Biasanya itu sudah valid untuk data utamanya. Sudah bisa NIK tuh jadi NPWP. Betul, nanti pada saat 1 Januari 2024 itu sudah tidak ada kendala lagi gitu ya. Namun kalau misalnya masih kesulitan, silakan bisa masukkan yang NPWP-nya. Seperti biasa NPWP biasa, masukkan di menu loginnya, kemudian password biasa, masukkan captcha-nya. Jangan salah ya. Captcha itu biasanya suka salah. Gimana kan sukanya miring-miring? Ya diganti saja. Kalau tidak jelas berarti tinggal di-refresh. Ya, di-refresh begitu captcha-nya. Yang memang captcha itu seperti itu gitu ya. Saya juga bingung. Ya silakan seperti itu. Demi keamanan kan. Demi keamanan, betul. Namanya kan kadang kita menyebutnya kode keamanan. Kode keamanan. Ya, demi keamanan kita bersama nggak apa-apa lah ya. Baca yang miring-miring itu nggak apa-apa. Nah setelah itu login ya. Ketika bisa masuk, silakan langsung ke menu awalnya itu kan akan muncul menu informasi ya. Nah, menu informasi di situ ada NPWP yang akan muncul NPWP 16 digitnya gitu. Tapi untuk memastikan bahwa sudah valid atau belum, silakan ke menu profil. Ke menu profil. Iya, seperti itu. Nah, tadi kan saya beralih ke Pak Rudi berarti ya. Tadi kan kita untuk mengecek apakah sudah valid atau belum, kita ke menu profil tadi ya Pak ya. Nanti data yang muncul itu apa saja atau apa yang perlu kita cek lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi setelah tadi masuk ke DJP online, nanti Bapak Ibu tentunya bisa pilih menu profil. Ya. Nanti di sana ada menu yang harus dimutakhirkan. Nanti kita tampilkan ya di layar ya. Menu yang harus dimutakhirkan, kita lihat yang di highlight merah ya.
Terus kalau kita lihat indikator data NIK valid atau tidak nanti muncul nih. Ya, valid atau tidak. Nih, kalau tidak ya berarti tidak valid ya. Iya. Betul ya. Nanti kalau udah valid berarti udah tenang nih, Bapak Ibu sudah tenang kalau sudah valid. Tapi Bisa kalau ada warna kuning biasanya tuh. iya, Belum valid tuh. tidak valid warna kuning ya. Iya. Tapi sebenarnya dari tadi sejak awal masuk juga sudah bisa ketahuan Sudah ya. bisa kata Iya. Kalau tadi pakai NIK berarti kan valid sudah tuh. valid, Iya. sudah berhasil. Nah, tadi. kalau nggak valid berarti pakai Ada NPWP, iya. ada sesuatu pasti Ada nanti sesuatu. kuning ya. Betul. Logikanya seperti Ada itu ya. sesuatu yang harus dipadankan Harus dulu gitu. dipadankan. Entah apa itu. Ya, nanti setelah itu dilakukan perubahan ya. Lihat ada menu cek hasil input dengan data Dukcapil. Setelah yakin apa yang dilakukan perubahannya, yang tadi data utama atau data lainnya, setelah dilakukan perubahan, maka setelah yakin silakan diklik dipilih. Silakan dipilih ya. Sudah sebenarnya sudah selesai ya. Seperti itu ya. Pak Adit, tadi setelah kita mengecek data NIK kita apakah valid atau tidak. Nah, apakah ada data lagi yang harus atau perlu kita input lagi di itu, di apa istilahnya di DJP online itu? Ya, seperti sempat kita bahas di podcast sebelumnya ya. Di sana kan ada data utama, dibagi ya data itu ya, ada data utama, data korespondensi dan segala macam. Nah, selain tadi yang sudah dibahas oleh Pak Rudi, data utama itu kan di salah satunya ada NIK ya Pak Ya, Rudi. betul. Nah, di sana divalidasi, ada juga yang harus kita lakukan validasi kalau misal memang belum sesuai. Silakan di menu profil itu ada menu untuk input data email utama untuk DJP online. Dicek dulu itu apa namanya, apakah sudah sesuai atau belum emailnya. Jangan-jangan dulu pakai email yang mana, sekarang pakai email yang mana. Karena ini penting ya kawan pajak semua, karena nanti ketika kawan pajak akan melakukan pelaporan SPT tahunan, bukti pengiriman elektroniknya itu akan masuk ke email yang terdaftar di sini. Ya, yang terdaftar di profil sini. Kalau Juga misalnya itu berbeda, tokennya ya biasanya itu kan tokennya pas juga awal itu, nanti iya. akan munculnya di Dikirim ke email. email. Akan dikirimkan ke email yang terdaftar di sini. Kalau enggak ya nanti bingung gimana cara ngirimnya kalau misalnya dia pakai betul. e-form ya. Iya, betul. Seperti itu. Selain itu juga nantinya apabila sudah yakin, nanti silakan bisa dipilih gitu. Bisa dipilih kemudian disimpan gitu. Nanti sudah berubah nantinya. Kalau misalnya ada perubahan emailnya, aduh ternyata email yang sana udah nggak bisa diakses lagi nih. Oh, iya. Oh Lupa silakan. password bisa jadi ya. Iya, dirubah saja masuk email yang baru. Nanti validasinya akan dikirimkan ke email yang baru kok. Seperti itu. Baik. Nah, ada lagi nih Pak, apa lagi yang perlu dilakukan oleh kawan pajak tadi untuk melakukan pemutakhiran data di DJP online? Ya, tadi pertama itu pemutakhiran data menu utama ya, data utama. Terus ada menu tadi Korespondensi tadi yang email, korespondensi nomor, email dan nomor HP handphone. ya. Selanjutnya adalah menu data keluarga dan clue ya. Ya, itu Bapak Ibu nanti akan diberikan tampil di layar. Baik kawan pajak, kita break dulu untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kawan pajak, kita kembali lagi di acara kami Tax So. Masih bersama dengan fungsional pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1, Pak Rudi dan Pak Adit. Baik Pak Rudi, nah kalau misalkan tadi kawan pajak sudah melakukan penginputan data atau istilahnya proses pemadanan atau pemutakhiran NIK menjadi NPWP, tapi barangkali ya namanya ini suatu sistem atau apa istilahnya aplikasi lah seperti itu, bisa saja mungkin terjadi data yang ini sudah input semua, sudah diikutin semua langkah-langkahnya, tapi masih terdapat data yang tidak sesuai atau misalkan datanya nggak valid istilahnya, NIK-nya menjadi NPWP itu nanti bagaimana kawan pajak untuk bisa memutakhirkan data NIK-nya Pak? Ya, jadi seperti yang tayangan sebelumnya, Ya.
Jadi kalau kawan pajak mengalami kesulitan ataupun katakanlah tadi ternyata masih tidak valid juga, Tidak sesuai ya. tidak sesuai, maka langkah selanjutnya kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat atau terdaftar, terdaftar ya. Terdaftar ya. Terus atau ke Dukcapil Sebagai pemilik data ya. sebagai pemilik data. Itu memang langkah terakhir ya, yang bisa dilakukan kawan pajak kalau ternyata penginputan atau pemutahiran data secara online-nya mengalami kesulitan atau tidak tervalidasi ya. Betul. Tapi itu mudah-mudahan sih tidak ya, Pak ya, karena kan langkah-langkahnya sudah diikuti, tapi kan kita juga maksudnya itu kemungkinan terburuk seperti itu yang kan, data, barangkali ada yang tadi tidak sesuai ya. Bisa saja ada hal-hal yang di luar kehendak kita, karena kan juga penginputan data itu kan berasal dari manusia juga, tapi kan bisa juga salah menginputnya seperti itu ya. Nah, tadi kan kita harapkan tidak terjadi kesalahan tadi ya, Pak ya. Betul. Tapi nah, ini kan kadang bisa jadi juga kan pajak masih bingung ternyata saya mengikuti langkah-langkahnya. Nah, ada panduannya nggak ini, Pak? Tenang kawan pajak semua. Jadi apabila kawan pajak masih mengalami kendala atau mengalami kebingungan gitu ya, jangan khawatir karena banyak sekali kanal-kanal atau channel-channel yang membahas ini. Salah satunya kita. Salah satunya di sini kita kan juga kan membahas ini ya. Nah, atau kawan pajak silakan bisa ke YouTube channel di akun resminya ke kantor pusat ya DJP. Silakan di YouTube @ditjenpajakri. Di sana ada tutorial khusus yang membahas tentang tata cara pemadanan NIK dan NPWP. Atau kawan pajak juga bisa subscribe di kanwil pajak DJP Jawa Barat 1 ya, di @pajakjabar1. Silakan di sana juga ada video tutorial tentang NIK dan NPWP, pemadanan NIK menjadi NPWP. Jadi sangat banyak sekali ya informasi-informasi yang bisa diperoleh oleh kawan pajak agar bisa memadankan NIK menjadi NPWP. Seperti itu. Biar lebih mudah ya, Pak. Iya, betul. Tutorialnya. Sekarang mah orang kan lebih ke visual ya. Iya, betul. Visual kalau misalnya cuman mendengarkan agak susah, kalau cuman mendengarkan sekali suka lupa gitu kan. Nah, kalau YouTube atau sosial media bisa di-post dulu. Tadi kemana ya? Di-post dulu gitu. Jadi ngikutinnya sambil post. Ikutin. Jangan post makan lupa. Baik kan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Barangkali sebelum kita tutup ada closing statement dari Pak Rudi atau Pak Adit, silakan. Ya, jadi bagi kawan pajak semua jangan lupa lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP karena pada tanggal 1 Januari tahun 2024 nantinya ketika kawan pajak akan melakukan akses ke situs DJP online atau melakukan identitas administrasi perpajakan, semuanya sudah menggunakan NIK atau NPWP 16 digit ya istilahnya, NIK gitu ya. Nah, oleh karena itu penting agar kawan pajak semua memastikan kembali apakah akun atau NPWP dari kawan pajak sudah dipadankan dengan NIK-nya sehingga nanti pada tanggal 1 Januari 2024 bisa dapat langsung mengakses menggunakan NIK-nya. Seperti itu. Silakan lakukan pengecekan secara mandiri begitu. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak semua dalam acara kami. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.